kita ini kita coba untuk sama-sama. Kemudian juga marilah kita sampaikan salam berharga junjungan alam Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW yang berkati dengan beliau kita bisa seperti saat ini menikmati terang-terangnya keimanan dan keislaman. Alhamdulillah. Bapak yang maha beri nasofa yang insya Allah Allah kajian bulan kali ini agak terlambat, mohon maaf karena satu dan lain hal, tapi kita bisa lakukan di tanggal 1 hari ini, Ahad hari ini. Saya juga selaku bawa jalan mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Dwi, kemudian juga kepada Ketua DKM Supriya Dinata SHI. Beliau sehari-hari bertugas di Mabes ARMN, Bapak Kolonel. Materi hari ini adalah bertemakan muhasabah di akhir tahun. Dalam hari tahun Bapak, dalam hari ini kita sudah masuk ke tanggal 1 Desember tahun Masehi, berarti bulan terakhir di tahun 2024 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Brigjen TNI Marinir Sandi Muhyiddin Latif, kemudian beliau ada bapak buah saya, Pak. Jadi beliau itu saya dipanggilnya Ustadz, beliau kepalanya Ustadz, Pak. Alhamdulillah beliau kemarin mengajak saya isi-isi di sini. Ya mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kita mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami bisa di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kami dapat menambah silaturahmi di antara kita semua, dan mudah-mudahan acara yang masalah pada malam hari ini mendatangkan hikmah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu rahimakumullah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, pada malam hari ini tema tadi saya sampaikan oleh tentang muhasabah. Ayat-ayatnya mungkin Bapak dan Ibu sudah sering dengar, sudah surah Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wallahu innallaha khabirun bima ta'malun.
bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, laksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dan lain-lain. Kemudian meninggalkan larangan-larangan, itu ada apa? Lebih baik yang tahun ini orang itu. Itulah orang yang beruntung. Tapi kalau tidak, kalau sama saja, wa man kana yawmu min amsihi sawa'un, bahwa satu. Jadi kalau sama saja amaliyah kita yang tahun lalu dengan tahun ini, atau yang kemarin, nah paling gampang muhasabah itu kan sebenarnya tidak harus menunggu tahun ya. Dosa menunggu awal tahun, dosa menunggu itu muhasabah itu setiap hari bisa dilaksanakan. Kemarin amal apa yang sudah saya laksanakan hari ini, amal apa kan? Kebaikan apa? Karena godaan dalam kehidupan itu sangat banyak. Syarul bawah itu. Barang siapa yang harinya pada hari ini justru lebih jelek, kemarin sholatnya enggak tepat waktu, hari ini enggak, berkurang dari kemarin. Kemarin sholat sunnahnya lengkap, ada ba'diyahnya, ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Hari ini hanya sholat fardu biasa, berarti berkurang dari itu. Itulah gunanya kita bermuhasabah, menghitung amal yang kita kemarin banyak, bagusan mana daripada hari ini. Apalagi yang satu, ya Allah, aku berlindung dari yang tidak bisa usuk. Kita kan tadi bicara amal, amaliyah kita selama ini apakah sudah baik? Mungkin kita sudah melaksanakan amaliyah itu rutin, sudah tepat waktu, sudah lengkap, sunnahnya lengkap. Habis duduk sudah sunnah duduk, sunnah tahiyatul masjid, sholat ba'diyah, sholat fardu, sholat qabliyah, sholat ba'diyah kita laksanakan, tapi belum khusyuk. Makanya Nabi ajarkan kita, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Itu sudah terulang kali. Bahkan kata Nabi, inna jasadi mudghah, dalam tubuh itu ada segumpal daging. Inna sholahat sholahal jasadi. Apabila daging itu baik, baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu. Apabila segumpal daging itu jelek, jeleklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu. Apa dia itu? Hati. Jadi bagaimana menjalani kehidupan ini biar yang akan datang kita yang pertama berdoa kepada Allah agar hati kita khusyuk, agar hati kita khusyuk, karena hati gampang sekali goyah, gampang sekali tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, dalam menata hati, dalam melatih hati, yang mudah kita ngomongnya Pak, ngomongnya mudah, hati dilatih berzikir, ya Pak ya. Hati latih berzikir mudahkah? Mudah ngomongnya ya Pak, mudah ngomongnya. Sudah kita mampu merasakan zikir tiap hari?
Sudahkah kita mampu beristighfar lebih dari 50 kali sehari? Bu, ada yang sanggup beristighfar 50 kali sehari, Bu? Yang pasti saya kira kita itu pasti sehari 15 kali, Pak. Itu pasti, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali. Salat subuh 3 kali, zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali. Berapa kali istighfar kita? 15 kali. Kita banyak dosa tentang, Bu, kita banyak dosa tentang, Bu. Ada dia. Nabi berdosa tentang, Nabi Muhammad SAW banyak dosa tentang, Pak. Nabi sudah dinyatakan maksum berapa? Beliau berapa kali sehari istighfar? Minimal 80 kali. Itu ya sudah dijamin maksum 80 kali. Minimal kita masih sangat jauh. Jadi untuk melatih hati itu, belajar istighfar. Kalau bisa ya kita kan bukan rasul ya Pak ya. Rasul yang bisa membunuh tadi. Kita kan manusia biasa iya. Oleh karena itu, karena kita manusia biasa itu, karena dosanya pasti banyak, jeleknya pasti banyak, perbanyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfarnya enak dihayati banyak. Kalau dinyanyikan enak, nggak enak dinyanyikannya, tapi tidak masuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Enak itu kan, tapi tidak masuk ke dalam hati. Itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insya Allah akan masuk ke dalam hati. Tidak usah buru-buru. Sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu latihan zikir la ilaha illallah. Di sini ada tahlil enggak? Ada yang tahlil enggak di kompleks ini? Enggak ada deh. Enggak ada ya. Bapak-bapak dan ibu mungkin lihat orang di sebelah orang yang suka tahlil. Yang suka tahlil, yasinan, tengah malam Jumat itu baca la ilaha illallahnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kira-kira masuk enggak dalam hati? Masuk enggak Pak? Masih tidak dalam hati itu, mungkin tidak. Tahlil kan suatu yang diberitakan oleh Allah SWT. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi tidak diberitakan baca la ilaha illallah. Tapi tentang caranya silakan. Tapi yang lebih baik seperti apa? Bacalah dengan rasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Insya Allah akan masuk dalam diri. Insya Allah akan masuk dalam diri. Kalau bapak-bapak dan ibu, saya kira pernah dengar orang bicara tentang barikat dan tasawuf. Itu pernah dengar. Saya pernah tahu ada di sini. Tapi itu salah satu contoh para ulama terdahulu yang memang berlatih berzikir seperti itu. Tapi setidaknya kita belajar memahamkan kalimat la ilaha illallah dalam hati. La ilaha illallah. Itu kan menambah hati, membuat hati jadi tidak bolak-balik. Baca zikir la ilaha illallah. Bapak dan Ibu hadirin Allah, banyak hal yang bisa kita perbaiki dalam rangka muhasabah, terutama perbaiki ibadah itu banyak banget. Kenapa orang tidak khusyuk dalam sholat? Banyak sekali penyebabnya. Apa yang pertama? Mungkin dia tidak paham yang dibaca, tidak paham mungkin dia baca, bukan dibaca saja. Kita dari dulu belajar Allah berkati Allah, tapi ada manusia yang tidak tahu artinya sampai sekarang. Yang penting baca saja. Itu
tidak paham artinya. Alhamdulillah kalau kita sudah paham berarti bagus. Minimal al-fatihahnya, minimal syahadahnya kita tahu, paham arti. Itu ibadah. Apalagi awal ibadah wudhu bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak-bapak itu sudah lihat teman-temannya kalau di luar lah, insya Allah di sini karena bapak-bapak saya kira orang-orang yang sudah lama menjalani kehidupan, insya Allah akan bagus cara itu. Jadi di luar kita lihat di kalau tempat umum cuci mukanya seperti apa? Asal cuci muka, cuci tangannya. Mohon maaf segera berbagi saja. Muka itu mulai dari sini. Nampak ada keluar kaki. Ujung rambut kita di sini. Tapi banyak orang cuma ini. Ada lagi yang wudhu tempat panjang itu. Ada gitu apa? Ada nggak teman-teman? Ada ibu-ibu mohon maaf sebabnya bagi ini sah nggak wudhunya? Enggak sah wudhunya. Kalau cuma gini-gini enggak sah. Harus sempurna mukanya terkena air wudhu. Itu salah satu penyebab pada kita tidak jadi khusyuk. Gimana mau khusyuk? Enggak sempurna mulai dari awal. Belum lagi cuci tangannya. Cuci tangannya kan Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa arjulakum wa aydiyakum ilal ka'bayn. Basuhlah tanganmu sampai siku. Berapa banyak teman-teman kita yang wudhunya sikunya nggak terasa. Mau ngomong kita gak enak, nanti tersinggung ya Pak. Mau diomongin nanti tersinggung, kalau kasih tahu. Jadi mana formnya seperti inilah kalau kita kasih tahu teman-teman. Banyak teman kita yang ini biar tidak tersinggung. Wudhunya nggak sampai siku, nggak sempurna wudhu. Karena basuhlah tanganmu sampai ke siku. Siku ini dari sini batasnya. Siku. Menerima apa yang Allah berikan untuk kita. Allahumma inni a'udzubika min nafsin la yasbaq. Dari nafsu yang tidak pernah puas. Kalau kita merenungi, iya juga ya, saya mau tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada. Kan banyak ini banyak sekali tuh. Sudah dapat ini, ingin dapat yang ini lagi. Dapat ini, ingin lebih dari yang lain. Makanya Nabi katakan manusia tidak pernah puas. Nafsunya kalau sudah punya lembah satu, ingin lembah kedua. Dapat lembah kedua, ingin lembah ketiga. Banyak mungkin ilmu yang tidak bermanfaat kalau mengajarkan orang sebuah kecerdasan tidak bermanfaat. Bahkan kata Nabi dalam sebuah hadis yang lain, tidak mata ada ingkata amalu illa min salasin. Awalatin sholihin aw ilmin yunfi aw sadaqatin jariyah. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat kalau kebaikan Pak tidak ajarkan, selama kebaikan itu digunakan oleh orang lain, pasti bakalan makan. Lalu bagaimana kejelekan? Selama orang mengajarkan kejelekan, selama kejelekan itu digunakan orang lain, pasti juga dosanya akan terbanyak. Berlindunglah kita dari hal yang tidak bermanfaat yang tidak ajarkan. Jangan mengajarkan sebuah kesalahan, mengajarkan sebuah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama itu dipakai, digunakan oleh orang yang tidak ajar, selama itu dosanya tidak ngalir terus. Kalau itu baik, pahalanya ngalir terus. Kalau itu jelek, dosanya juga ngalir terus.
sebanyak itu. Ada lebih panjang lagi kan, namanya itu ibu ada yang apa tuh? Namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika masadaq. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika alaihi wa a'udzu bika faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kalau bisa dibaca setiap pagi sekali, sore sekali sudah cukup. Yang lainnya apa? Astagfirullah. Biar terlalu banyak bosan juga ya. Lama. Jadi astagfirullahaladzim. Oh, masih kepanjangan Pak. Astagfirullah. Cukup itu aja. Astagfirullah. Astagfirullah. Bapak dan Ibu tahu Imam Ahmad bin Hanbal nggak Bapak Ibu? Pernah dengar nggak namanya Bu? Ahmad bin Hanbal. Beliau tinggalnya di Baghdad. Dia di usia tuanya beliau di Baghdad tinggal. Entah karena apa beliau kok pingin ke Basrah. Pingin jalan ke Basrah, sudah tua, sudah sepuh. Terus karena dorongan hati pingin ke Basrah, pergi ke Basrah. Musafir kemalaman di jalan, mampir di masjid. Terus nggak boleh sama marfornya, sama petugasnya, Pak nggak boleh tidur di sini. Saya udah, saya nggak di dalam, saya di luar di ember. Nggak boleh juga sama pengurus. Terus ya udahlah, tidak dulu. Depan situ ada pedagang kopi, pembuat kue, bahwa mungkin pernah dengar itu. Terus saya sini aja, kamu tidur tempat saya aja tidur. Gak apa-apa, walaupun sakit bisa tidur lah, kata si tukang kue. Nah, dia udah mampir lah di situ. Datanglah saya ke situ, ada bapak tukang kue. Kemudian melihat si tukang kue itu, ngambil topungnya, ngambil garamnya, ngaduk, lisannya nggak pernah berhenti istighfar, astagfirullah, nggak pernah berhenti. Terus penasaran sama bin Hanbal ini, Bapak buat kue sudah berapa lama Bapak seperti ini? Sejak saya jualan kue berapa? 30 tahun Bu buat kue, dan lepas dari istighfar. Ibu-ibu mungkin sambil masak bisa ya, jangan masak istighfar astagfirullahaladzim. Atau dangdut, kan tidak pilih ya, dangdut atau istighfar. Kalau mau pahala betul istighfar. Kalau mau gembira dangdut ya Bu ya. Dia bilang saya 30 tahun sejak saya jualan kue. Ini yang saya kerjakan. Terus Imam Ahmad bertanya, apa doamu yang terkabul? Dia bilang, semua yang saya minta itu dikabulkan. Apapun saya minta dikabulkan Allah SWT. Bayangkan. Kecuali satu. Apa itu? Saya ingin ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Sayalah Ahmad bin Hanbal. Rasanya kalau istighfar, kalau kita mau cuma minta kepada Allah, tidak bisa minta seperti anak kita ya. Kalau minta duit dia sudah mau berapa. Kalau Allah tidak begitu. Mungkin kalau Allah tidak minta sekarang, minta sebulan, entah 2 bulan, tanpa Allah kabulkan. Oleh itu istighfar. Seandainya kita sudah terlanjur melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, yang kita yakin ini berdosa, ini kita dulu taubat, salat taubat. Bapak Ibu hadirin Allah, banyak ibadah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki apa yang
nggak Bu tengah malam Bu? Alhamdulillah rajin tahajud. Kalau Nabi sholat malam kan di 11 rakaat, 11 rakaat. Terus sholat apa saja banyak sholat di 11. Bangun kita tengah malam, wudhu dulu, sholat sunnah, wudhu. Nah, terus apa lagi? Sholat sunnah taubah 2 rakaat. Terus apa lagi? Salat tahajud 2 rakaat. Terus apa lagi? Sholat hajat 2 rakaat. Harinya pada hari ini sama saja, maka adalah orang yang bahwa khasir dalam orang yang merugi. Jadi maka yang amsi sarung bahwa hariku pada sampai hari ini justru lebih daripada dia orang yang menjalankan. Untuk berbagi masa depan, paling tidak kita berusaha terus tentunya amaliyah kita, ibadah kita perbaiki, tingkatkan terus. Mesti kita ada waktunya lemes, capek dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sadar kita harus memacu itu, insya Allah mudah-mudahan di tahun depan kita akan lebih baik sehingga menjadi orang yang beruntung kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, tanggal 9 baik. 9 mungkin enaknya kita diskusi berbagi, sharing. Mudah-mudahan kami bisa memberikan berbagi dengan Bapak dan Ibu, dan kami mohon maaf apabila yang sampaikan ini ada hal yang kurang berkenan. Sebagai manusia biasa tentunya ada yang salah dan kilap karena kami sebagai manusia yang biasa, manusia yang berkehidupan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan sharing tapi sharing kepada. Jadi untuk semua itu yang lebih kuat pendapatnya itu apakah dilakukan dengan salah yang lebih itu dalilnya. Terima kasih. Kalau kita melihat kisah daripada Aisyah itu menyatakan bahwa sholat itu di Ramadan itu Nabi sholatnya 4-4-3. Itu kata Aisyah. Itu kata Aisyah. 4-4-3 kata Aisyah. Jadi taruhnya Nabi itu 4-4-3. Ya sehingga banyak variasi pendapat itu deh. Kalau istrinya beliau yang lain bilang enggak, Nabi itu sholatnya 2-2. Tapi tidak pernah ada riwayatnya Nabi sholatnya sampai lebih dari 11. Itu baik. Jadi yang sahih kalau Aisyah katakan Nabi itu witirnya tarawihnya sholat malamnya 11 4-4-3. Cuman ada yang katakan gini, Nabi kan gini, ada sahabat kata Nabi nutup pintunya hanya dengan 1 rakaat kan, seperti itu. Namun manapun yang kita pilih, ulama menyepakati hal itu. Ulama menyepakati kalau mau seperti tarawih yang sholat 2-2 kemudian punya 2-1 dianggap sah, dan ulama menyepakati yang sholatnya 4-4 ditutup pintunya 3 juga disahkan oleh para ulama. Itu kami kira hal yang terbaik tergantung
tapi semuanya berdasarkan pendapat dari para sahabat, bahkan Aisyah mengatakan seperti itu. Itu Pak ya, mudah-mudahan itu bisa meningkatkan motivasi kita untuk beribadah lebih baik. Yang salah, yang tidak mau sholat malam, tidak mau juga witir, padahal witir kan kalau bisa sekali. Bagaimana kita tahu atau tidak ada tanda-tanda amal kita itu diterima? Apakah di dunia itu bisa kita tahu? Tadi kan banyak sholat, tapi khusyuknya belum tahu juga gitu ya, khusyuk apa tidak. Jadi frekuensi dan kualitasnya menurut kita sih udah, tapi ada juga yang orang itu bangkrut, merugi, ternyata ada itu, kok punya tahajud, kok punya ibadah itu nggak diterima, malah dibuang sama Allah itu. Dan gimana? Paling tidak mendekati lagi, kadang-kadang ngiri juga kita mengingat-ingat masa bagi itu. Saya tanya pakai ini. Terima kasih Pak. Adakah ciri-ciri sholat amal kita diterima? Yang pasti kalau amal kita, amal seseorang diterima itu, yang tahu nantinya Allah Pak ya. Allah itu yang tahu. Tapi kita bisa, seandainya Allah kasih tahu ke kita, amal diterima kita tidak ibadah kita. Kalau kita yakin nih amal itu sudah terima Allah nih, sama dengan Lailatul Qadar, kita begadang semua sebulan atau sebulan terakhir ibadah, harapannya dapat Lailatul Qadar. Seandainya kita tahu Lailatul Qadar datang terus kita beribadah saya itu kita nggak mau ibadah kan, itu Pak. Jadi apakah kita bisa mengetahui amal kita terima? Ya pertama ini, selama amaliyah itu kita lakukan sesuai syarat dan hukum, pasti diterima, pasti diterima Allah SWT. Walaupun kita nggak usul, diterima, walaupun kita nggak usul. Makanya ada para ulama katakan minimal khusyuk itu diperlukan pada sholat. Kapan itu pada Allah? Itu minimal. Buka sholat dia khusyuk lah. Walaupun baru saja Allahu Akbar, baru tadi ingat kunci dari sana kesimpan dia ibu ya. Tapi benar kunci di mata baru aja Allahu Akbar, ingat jemuran itu loh di sini. Di luar hari mau hujan. Tapi di saat Allah Akbarnya minimal khusyuk itu 9 kurang 2 menit. Banyak yang saya sampaikan, mungkin banyak juga salahnya seperti biasa. Apabila ada yang kurang saya mohon untuk dibukakan pintu maaf. Marilah kita sama-sama bermulai dari Allah Taala. Mudah-mudahan majlis ini mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah rahmatnya Allah turun seperti ini. Mari kita awali dengan membacakan Al-Fatihah bertidur Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbana wa sallallahu ala Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma ighfir
boleh